Waktunya bagi kami untuk mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus yang mulia, tolonglah kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Layakkan, kuduskan kami juga untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam satu nama yang agung, pribadi yang layak disembah dan dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang baru bagi kami semua. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita belajar untuk mengenal Allah lebih lagi. Ya, pagi ini kita belajar mengenal kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah berarti melakukan kehendak Allah. Ada beberapa ayat yang saya ajak Bapak Ibu supaya kita baca dengan cepat, dan nanti bersama dengan kita membaca, sesudah itu saya akan menjelaskan dan memberikan pengertian bagi kita semuanya. Karena kehendak Allah itu adalah satu ungkapan yang sering kita dengar. Satu ungkapan yang sering kita ucapkan. Tapi jujur ini ungkapan yang sering disalah mengerti. Justru kehendak Allah sering tidak dimengerti dengan benar oleh umat Tuhan, oleh gereja. Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang memiliki rencana. Dia adalah pribadi yang agung, yang mempunyai kehendak dan mempunyai kedaulatan. Karena itu kehendak Allah itu ada. Kehendak Allah itu pasti. Kehendak Allah itu benar. Tapi seringkali kita salah mengerti dan seringkali hanya mudah diucapkan tapi sulit untuk diterima dan dilakukan. Saya ajak jemaat untuk membuka sebentar dalam Injil Matius 6 ayat 10. Injil Matius 6 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat dengan cepat. Injil Matius 6 ayat 10, bagian dari doa Bapa kami. Injil Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, percayalah kalau kehendak Allah di sorga itu pasti terjadi dengan baik. Betul ya? Karena ada di sorga. Makanya kerinduan daripada Allah, kerinduan daripada Yesus, supaya kehendak Bapa di sorga juga terjadi di bumi. Lah, ini yang tidak mudah Bapak Ibu. Ini yang sulit. Makanya Yesus mengungkapkan doa ini supaya kita selalu mengingat. Kita selalu mau belajar di dalam sepanjang hidup ini untuk mengerjakan dan melakukan kehendak Allah. Mencari, mengejar dan melakukannya. Kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Satu pasal dari pasal 6 ya. Matius pasal 7, kita lihat ayat 21 sampai 23. Ayat yang sangat terkenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan apa Bapak Ibu? Kehendak Bapakku yang di sorga. Yang melakukan kehendak Allah, yang berkenan bagi Allah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pelayanannya spektakuler, tapi ternyata tidak melakukan kehendak Allah. Kok bisa? Nyatanya bisa. Kok ada? Nyatanya ada. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ini kalau gereja hamba Tuhannya
semua dipakai dalam karunia nubuat, saya yakin gerejanya penuh. Gereja yang penuh, jemaat yang banyak tidak berarti sudah sesuai standar kehendak Allah. Karena itu saya tidak pernah sedih Bapak Ibu, saya tidak pernah susah. Berapa jumlah jemaat yang hadir, buat saya ini porsi yang Tuhan beri untuk saya. Saudara, gampang cari jemaat banyak. Saya tinggal bagikan publikasi. Ada pembagian sembako, gereja pasti penuh. Ada KKR kesembuhan ilahi, gereja pasti penuh. Tapi lihat ayat ini, belum tentu sesuai kehendak Allah. Kok bisa? Bisa. Saudara, ada hamba-hamba Allah yang tidak melakukan kehendak Allah, tetapi ternyata dalam hidupnya memiliki urapan yang luar biasa. Urapan pelayanan yang spektakuler, yang dipuji-puji, yang dicari-cari dan diagungkan oleh banyak orang. Kenapa bisa? Ada banyak penafsiran. Ada yang memaksakan dengan menafsirkan, iya Pak, karena Tuhan lebih mengasihi jemaat, tapi tidak mengasihi hamba-hamba Tuhan itu. Jadi hamba-hamba Tuhan hanya dipakai jadi saluran, tapi sebenarnya karunia akan dari Allah, karena Allah rindu jemaat diberkati. Nanti suatu hari kita tanya sendiri kalau kita sampai di sorga, karena penafsiran itu bisa macam-macam. Ada juga yang berkata, iya Pak, kenapa itu bisa terjadi? Karena semata-mata Tuhan menunggu hamba-hamba Tuhan ini yang diberi kepercayaan, yang diberi karunia, diberi talenta, ditunggu sama Tuhan. Karena Tuhan itu panjang sabar Pak, ditunggu sampai kapan? Tapi lihat dalam ayat ini, akhirnya Tuhan menolak mereka dan berkata, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ada di antara kita yang mau seperti ini? Tidak ada. Kita lihat ayat yang lain, Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17, karena itu Efesus 5 ayat 17 lewat Rasul Paulus, Roh Kudus menyampaikan suara yang cukup tegas. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bebal. Sebab itu janganlah kamu sampai tidak mengerti. Sebab itu janganlah kamu tidak mempunyai hikmat, tetapi usahakanlah. Dalam terjemahan lama bukan usahakanlah, hendaklah. Usahakanlah konotasinya kita harus ekstra mengeluarkan tenaga. Tapi dalam terjemahan lama hendaklah. Ini adalah perintah Allah supaya saudara tidak menjadi bodoh, mohon maaf, tetapi mengerti, memahami, memiliki dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, dalam terjemahan lain, jangan bodoh itu berarti jangan linglung. Jangan bodoh berarti jangan pikun. Jangan bodoh berarti tidak memiliki kejernihan pikiran. Dan dikatakan Allah memerintahkan agar saudara dan saya melakukan kehendaknya. Pertanyaannya, apa mungkin kita sebagai manusia yang terbatas, dengan akal dan pemikiran yang serba terbatas, mencoba mengerti rencana Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas di dalam rancangan dan kehendaknya? Apa mampu, apa bisa, sedangkan kita sangat terbatas. Kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 36. Kisah Para Rasul 11 ayat 36. Di Alkitab ada banyak contoh orang yang berhasil sampai akhir hidupnya melakukan kehendak Allah. Walaupun di sepanjang kurun waktu hidupnya sampai akhirnya Tuhan berkata finish, ada grafik naik turun, sempat jatuh, sempat bangun, tapi bangkit lagi. Kita lihat Kisah Para Rasul 11 ayat 36. Dia adalah Daud. Saudara kenal Daud, dia pernah jadi pejinah, dia pernah jadi pembunuh, dia pernah jadi orang yang otaknya, pemikirannya menyulitkan, menyusahkan orang lain. Kisah Para Rasul 11 ayat 36. Ini ayat yang begitu indah. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-36.
Oh, saya salah catat. Tentang Daud, Bapak Ibu. Sebentar, saya cari. Tolong dibantu di searching coba di Alkitab tentang Daud. Saya kasih tanda enggak ini di Alkitab saya? Saya selalu tulis, mohon maaf. Tentang Daud. Tolong Bu Debi. Pasal 13 ayat. Oh ya, pasal 13 ayat 36. Tolong dibaca, Pak Agus. Iya. Terus? Iya, kebinasaan artinya akhirnya Daud mati, ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Artinya Daud ini berusaha melakukan kehendak Allah, mencari kehendak Allah sampai wafatnya, sampai meninggalnya. Dan dikatakan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Jadi sepanjang kurun hidupnya Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit lagi. Dia pernah lagi tenggelam dalam dosa, dia bangkit lagi. Finalnya, akhir hidupnya sampai dia mangkat, dibaringkan di samping nenek moyangnya di dalam kemenangan karena melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, apa sih artinya melakukan kehendak Allah? Tadi saya sudah memberikan beberapa gambaran dan contoh, ya. Seringkali kalau seseorang mau buka toko, lalu sudah berdoa, ternyata tokonya sepi, seringkali apa yang keluar dari mulut orang-orang? Ah, ini pasti nggak sesuai kehendak Allah, makanya tokonya sepi, nggak ada pembeli. Orang-orang tertentu menghubungkan kehendak Allah dengan berkat jasmani yang diterima atau tidak diterima. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita ngomong tentang kehendak Allah itu berhubungan dengan pekerjaan, dengan perjodohan, dengan masa depan. Nah, suatu hari di Amerika ada seorang yang kejam, orang yang keras, tapi dia harus membawai sebuah sekolah atau panti untuk anak-anak tuna rungu dan bisu, anak-anak yang bisu tuli. Saudara bisa bayangkan, ketika orang ini datang di sekolah itu, maka seluruh pemimpin sekolah, pemimpin panti pada ketakutan. Kenapa? Karena orang yang datang ini hendak menyelidik dan cari tahu di sekolah ini, di panti tunarungu dan bisu ini, tunawicara ini, apakah benar-benar firman Tuhan sudah disampaikan dengan betul atau menyimpang. Lalu dia kumpulkan semua murid, lalu dia tanya, siapa di sini yang percaya Tuhan mengasihi kalian? Saudara tahu? Semua angkat tangan. Siapa yang merasa dikasihi Tuhan? Semua angkat tangan. Pertanyaan pertama semua bisa jawab, tapi pertanyaan yang kedua, kalau memang kalian merasa Tuhan mengasihi hidupmu, kenapa kalian bisu dan kalian tuli? Gak ada jawaban, saudara. Jadi hening. Beberapa anak menangis, menjadi sedih. Lalu ada satu anak yang angkat tangan. Dan orang ini berkata, kamu yang angkat tangan maju ke depan. Dia harus menulis alasannya apa. Karena dia tidak bisa bicara. Dia tulis, saudara. Apa yang dia tulis? Kamu percaya Tuhan mengasihi kamu? Iya. Kenapa kamu bisu? Kenapa kamu tuli? Pada waktu anak ini maju dan akan menulis, pendidiknya yang bergemetaran, sampai berpikir apa yang dia akan tulis. Kalau dia tulis sesuatu yang salah, habis guru-gurunya. Pasti akan
sanksi sangat berat. Karena orang ini terkenal sebagai pemimpin yang tegas, diistilahkan kejam. Artinya betul-betul mintanya semuanya disiplin, harus jalan dengan baik. Ternyata anak ini mengingat sebuah ayat. Ayat itu ada di dalam kitab Injil Matius, Bapak Ibu. Anak ini ingat ayat itu dan dia sampaikan ayat itu. Itu yang membuat saya juga heran. Saya coba mengerti ayat ini, sampai saya cari terjemahan-terjemahan lain. Setelah sekian lama baru saya ngerti. Matius 11 ayat 26. Saudara sering baca Matius 11 itu kan ayat 28 sampai 30 kan? Tapi saudara lupa ayat yang ke 26. Matius 11 ayat 26. Ini menjadi contoh yang sangat baik. Matius 11 ayat 26. Saya sampai nggak ngerti apa maksudnya ini. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi ketika anak ini menulis, kalau memang Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu bisu dan tuli? Yang lain mendengar pertanyaan itu malah nangis. Dia tulis, karena itulah kehendak Allah. Ganti gurunya yang nangis dan penanyanya yang nangis. Ternyata anak ini punya pemahaman yang sangat dalam. Ketika ditanya dari mana kamu berkata seperti itu, dia tunjukkan, aku ingat ayat ini. Bahasa Indonesianya, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya dia percaya untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya tidak lepas dari kehendak Bapa, perkenanan Allah. Saudara, ini sesuatu yang sulit untuk kita terima di dalam hidup kita. Berani nggak saudara berkata seperti di sepanjang pujian, bahwa semua yang kita akan lalui di dalam hidup ini tidak pernah lepas dari kedaulatan Allah. Jadi apa sih artinya kehendak Allah itu? Kita seringkali mengotakkan kehendak Allah dengan sesuatu yang nyaman, dengan sesuatu yang enak, dengan sesuatu yang baik. Tadi digambarkan bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar telah gagal di dalam melakukan kehendak Allah. Itu ironis Bapak Ibu. Yang namanya murid Kristus, yang namanya hamba Allah, yang namanya menyuarakan firman, itu harus selalu membawa kehendak Allah, harus menyampaikan tentang kehendak Allah. Tapi ternyata mereka tidak melakukan kehendak Allah. Apa artinya kehendak Allah? Karena kehendak Allah sering kali kita salah mengerti. Kalau saya sudah berdoa, apa yang saya minta itu terjadi, itu dikabulkan, oh kehendak Allah dinyatakan. Tapi kalau saya berdoa, saya bergumul, tidak terjadi sesuatu, berarti Allah tidak menghendaki itu. Ukuran kehendak Allah bukan karena hanya doamu dijawab atau tidak dijawab. Kalau cuma itu terlalu sederhana, saudara mengartikan apa itu kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu berarti yang pertama, ada 3 pengertian kehendak Allah. Ada 3 aspek yang membawa kita untuk mengerti kehendak Allah. Apa? 1, kehendak Allah yang menunjuk kepada prinsip-prinsip kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. Berarti kehendak Allah itu adalah perintah atau larangan untuk manusia. Lah perintah atau larangan Allah ini bisa tidak terjadi. Allah memerintahkan, hendaklah engkau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu bukan berbicara dalam bahasa roh, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana saudara menghidupi gaya hidup setiap hari dan menempatkan Allah sebagai pribadi yang layak disembah dan diagungkan. Saya sering bilang, kalau memuji itu saudara memuji karena Allah dahsyat, saudara memuji karena perbuatan Allah. Tapi kalau saudara menyembah Allah, itu memang Allah adalah Allah dan dia layak untuk disembah.
Nggak peduli bagaimana keadaan saudara, saudara harus tetap menyembah. Itu penyembahan. Kehendak Allah itu berarti menunjuk kepada prinsip kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. Tapi manusia sudah gagal. Alkitab berkata jangan berzina. Alkitab berkata belajarlah mengampuni. Alkitab berkata bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita seringkali tidak bertobat. Kita harus menunggu teguran Allah dengan keras. Saudara, ada banyak ayat yang lain karena keterbatasan waktu. Lalu apa arti kehendak Allah yang lain? Selain kehendak Allah adalah perintah dan larangan Allah untuk manusia, maka arti kehendak Allah yang lain adalah hal-hal yang menyenangkan Allah. Menyenangkanmu, pujian tadi. Hal-hal yang menyenangkan Allah. Ini kehendak Allah yang menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan Allah kalau hal itu terjadi dan dilakukan. Allah menghendaki semua manusia selamat dan tidak ada yang binasa. Kenyataannya, apakah semua sudah terima Kristus? Belum. Kehendak Allah semua terima kebenaran Allah. Apakah semua sudah hidup dalam kebenaran? Banyak yang belum. Ya, jadi hal-hal yang menyenangkan Allah itu juga mengindikasikan arti kehendak Allah. Tapi arti kehendak Allah yang lain adalah rencana kekal Allah. Rencana kekal Allah itu adalah kehendak Allah. Ini yang pasti terjadi, ya, dan tidak mungkin digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Kehendak Allah yang menunjuk kepada rencananya. Ini kehendak Allah yang menunjuk kepada ketetapannya yang telah Allah tetapkan sejak dalam kekekalan. Bagi saudara itu misteri, tapi bagi Allah semua terbuka. Coba lihat Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Ayub 23. Coba kita lihat Ayub 23 Bapak Ibu. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Dan apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ini arti kehendak Allah. Sehubungan dengan rencana kekal Allah. Ketetapan Allah secara kekal. Ayat 14. Karena Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Pasal 42 sekarang. Pasal 42 ayat 1 sampai 2. Saudara harus percaya ini. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu, tidak ada kehendakmu, tidak ada ketetapanmu yang gagal. Amin saudara. Jadi ini arti kehendak Allah. Yang pertama tadi arti kehendak Allah sehubungan dengan perintah atau larangan Allah untuk manusia. Yang kedua, kehendak Allah berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan Allah yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga adalah rencana kekal Allah. Ini yang pasti terjadi dan tidak mungkin digagalkan oleh apapun dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Kita lihat sebentar Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Mazmur 33 Bapak Ibu dengan cepat. Mazmur 33 ayat 10 sampai yang ke-11. Mazmur 33 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan, ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun.
Yesaya 14 ayat 24 sampai 27. Coba kita lihat. Yesaya 14 ayat 24 sampai 27. Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat 24 sampai 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya, oh maaf, itu pasal 14, betul ya? Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas baunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Hamba Tuhan bisa? Tidak. Gereja Tuhan bisa? Tidak. Dunia bisa? Tidak. Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang menutup, Tuhan memeteraikannya, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sebaliknya. Saudara bayangkan Bahtera Nuh terombang ambing, saudara. Di atas bukan cuma lautan, tapi samudra raya yang memenuhi seluruh bumi. Seluruh bumi dipenuhi air. Saya yakin badainya besar, tiupan angin sangat kencang. Tapi siapa yang memeteraikan pintu Bahtera Nuh? Siapa yang menjaga dan melindungi Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalamnya? Adalah tangan Allah yang dalam rencana kekalnya sudah memutuskan dan menetapkan segala sesuatu yang bisa terjadi atas hidupmu, atas hidup anak-anakmu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas segala hal yang saudara gumuli dan pikirkan. Saudara harus berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi, di hidupku, di keluargaku, di bisnisku, di masa depanku, seperti di sorga. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya yakin kalau orang tanya sama saya, Pak, sudah mengembalakan berapa lama? Berapa banyak domba dan jiwa? Saya bukan berkata kuantitas, tidak perlu ya. Lalu besok yang datang cuma satu orang, seperti Yesus dan wanita Samaria. Maksud saya bukan itu. Saya yakin saudara bisa nangkep maksud saya. Saudara hidup melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Kalau saudara semakin hari mau belajar mengenal Allah, saudara akan bertemu dengan kehendak Allah. Dan saudara akan semakin mengerti apa rencana Allah, apa ketetapan Allah untuk hartamu yang Tuhan sudah percayakan untuk engkau kelola. Kalau saudara diberkati, saudara kaya, untuk siapa itu? Kalau saudara miskin, saudara bekerja keras, apakah Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu? Atau saudara akan menempuh cara hidup yang tidak benar? Ada banyak orang Bapak Ibu yang ketika melihat keberadaannya, mereka tidak bisa ngerti kehendak Allah karena mereka diikat oleh penderitaan. Karena mereka melihat dengan sesaat, kenapa hidupku seperti ini? Orang kalau hidupnya enak itu gampang ngomong, ini loh kehendak Tuhan buat saya. Tapi kalau lagi kekurangan, lagi susah, sulit untuk berani berkata, Tuhan izinkan ini, Tuhan biarkan ini, agar saya betul-betul mencari Tuhan, berlutut dan berserah sungguh-sungguh. Kalau saudara sehat, saudara bilang kehendak Allah saya sehat. Kalau sakit saudara bisa ngomong ini juga kehendak Allah. Saya pengen tahu, angkat tangan. Semua orang tidak ada yang mau sakit. Saya juga nggak mau. Siapa yang mau sakit? Tanya pilih kaya atau miskin? Semua pilih kaya. Ada yang pilih miskin? Maju ke depan, saya mau tumbang tangan. Nggak ada semua orang pilih kaya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, kalau kaya saudara ngerti nggak untuk apa itu? Saudara tahu nggak kehendak Allah untuk kekayaanmu? Saudara tahu nggak kehendak Allah dalam kemiskinanmu? Saudara, tidak ada jalan lain. Saudara kalau pengen betul-betul mengenal hati Allah,
mengenal kehendak Allah, saudara harus mau belajar dari apa? Firman Tuhan. Dari sini. Di mana ayatnya? Mari kita lihat Yesaya 50 ayat 4. Tadi saya bilang ya, contoh anak yang mengutip Injil Matius tadi, itu bukti kehendak Allah dia temukan di dalam firman Tuhan, bukan medsos, bukan Facebook, ya, tapi firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Coba kita lihat Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayatnya yang keempat berbunyi seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saya heran kok nggak lidah seorang guru. Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Harusnya lidah seorang guru baru bisa ngajar. Enggak, lidah seorang murid. Baru sesudah itu dia memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, bukan seorang guru. Yang tugasnya mengajar adalah guru, tapi Tuhan berurusan sama orang yang mau jadi murid. Saudara, ini artinya kalau cuma orang yang mau menjadi guru hanya pandai untuk mengajar, belum tentu dia mau untuk menjadi murid. Guru yang baik harus pernah jadi murid yang baik. Ada istilah yang berkata, jadilah guru yang baik. Tapi sebelum menjadi guru yang baik, jadilah murid yang baik. Kalau saudara ingin menjadi pengkhotbah yang baik, pemberita firman yang baik, saudara harus menghargai orang lain, siapapun yang berkhotbah dan menyampaikan firman. Siapapun yang berdiri di belakang mimbar ini dan menyampaikan firman, selama firman Tuhan yang disampaikan, saya selalu mendapat banyak hal. Dan itu saya sudah praktekkan dan gumuli sejak saya masih belum sekolah Alkitab sampai sekolah Alkitab, bahkan sampai hari ini. Mau gelarnya berapa pendeta itu, atau tanpa gelar sekalipun, pendeta desa sekalipun, selama yang disampaikan firman Allah terhadap suara Allah ini, kita harus tunduk dan berkata yes, amin. Ini kebenaran Allah yang memerdekakan. Kalau saudara dengar firman dan hidupmu tidak dimerdekakan, bukan firman yang salah, tetapi engkau yang salah. Saudara yang keliru, lihat nilai kekristenanmu. Coba introspeksi diri. Saudara sudah sampai di mana? Kalau itu anak tangga, sampai di anak tangga keberapa? Lidah seorang murid dan mendengar seperti seorang murid. Kenapa bukan guru? Karena murid identik dengan taat. Guru cuma identik dengan mengajar. Saya ulangi, guru identik dengan mengajar, tapi murid identik dengan taat. Kalau saudara ingin melakukan kehendak Allah, kuncinya cuma satu. Baca Alkitab, temukan rahasia firman Allah, lakukan dengan taat. Hanya itu, nggak ada yang lain. Nggak ada toko jual kehendak Allah. Tapi di Alkitab ini saudara punya banyak. Amin. Ini kehendak Allah. Kalau saudara pengen tahu, baca saja setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya. Saudara nggak boleh pilih cuma Mazmur sama Amsal. Jadi kalau saudara mau mengerti isi hati Allah, jadilah seorang murid yang punya ketajaman, punya pendengaran, lalu taat. Bukan hanya mendengar dan tidak melakukannya, tetapi mendengar untuk dilakukan dan dipraktekkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita harus berdoa minta Roh Kudus untuk memimpin kita, sehingga kita hidup di dalam kekudusan. Waktu saudara taat, saudara akan cari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, tinggalkan dosa, jangan berbuat jahat. Saudara hidup dalam kekudusan, kejar kekudusan, sehingga saudara didapati berkenan di hadapan Allah. Jadi kehendak Allah itu selalu berhubungan dengan mencari Allah, berdoa, taat, hidup kudus, hidup benar sesuai firman.
Bukan hidup seperti kata tetanggamu. Amin. Mana ayatnya Pak? Coba Roma 12 ayat 1. Kita baca sampai ayat 2. Saudara nggak boleh hidup seperti orang dunia. Saudara nggak boleh hidup seperti para artis hidup. Saudara nggak boleh hidup seperti mereka yang hidup di luar kehendak Allah. Lihat ini ayatnya jelas kok. Saudara paling seneng cuma lihat kalimat-kalimat di ayat 2 bagian akhir. Tapi lihat mulai ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Boleh nggak bagian anggota tubuh ditato? Ada nggak ayat yang berkata dilarang untuk mentato bagian tubuh? Ada banyak pendeta pakai tato, tapi saya nggak mau. Ada banyak pendeta pakai tato di dada, di dahi. Di dahi enggak ya? Masa di dahi? Kalau di dahi dianggap nggak waras nanti ya. Ada yang pakai di punggung, di paha, dan di mana-mana. Terserah. Mau nyebar kayak pulau Nusantara terserah. Tapi saya nggak mau. Boleh nggak pakai tato? Alkitab berkata, jangan pakai uang untuk hal yang sia-sia. Tato itu mahal Bapak Ibu. Saya bukan promosi tato ya. Persembahkan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa? Jaga kekudusan hidup. Jangan mencoba-coba yang namanya kenajisan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba jaga hidupmu, jangan seperti gaya hidup orang dunia, gaya hidup para artis. Boleh nggak khotbah sambil pakai cincin yang gede? Bila perlu pakai ake, ya nggak apa-apa. Cincin-cincinnya sendiri, ake-akenya sendiri. Mau pakai kalung 10 kilo, nggak apa-apa kalung-kalungnya sendiri. Tapi untuk apa saya tanya? Kenapa saya nggak pakai? Memang saya nggak punya. Kalaupun saya punya, saya nggak akan pakai. Untuk apa? Apa saya perlu iming-iming saudara? Saya sedang punya cincin yang besar. Saya lihat di TV di mana-mana banyak pendeta pakai cincin. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi ketika ada jemaat yang melihat lalu berkata, kok aku nggak punya kayak gitu, berarti dia diberkati, aku nggak diberkati. Pendeta itu jadi berdosa. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Saya nggak mau. Nggak ada yang ngamen, nggak apa-apa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini yang saudara senang. Kehendak Allah itu apa? Apa yang baik. Kehendak Allah itu apa? Yang berkenan kepada Allah. Kehendak Allah itu apa? Yang sempurna. Ini saudara senang. Saudara senang bacanya ini, tapi saudara lupa ayat 1-nya sampai ayat 2. Sebelum bagian yang terakhirin. Oh, kehendak Allah itu Pak adalah apa yang baik. Yes. Oh, kehendak Allah itu Pak apa yang berkenan kepada Allah. Ya. Kehendak Allah itu apa yang sempurna. Ya. Tapi jangan lupa ayat 1. Sudahkah engkau hidup dalam kekudusan? Engkau mencari Allah, engkau menjadi taat dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu, itu yang mengikat hidupmu, itu yang bisa terjadi. Sebagaimana orang berpikir, begitulah dia. Gak ada yang amin. Ya Bapak Ibu, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Hari ini yang saudara pikirkan, tahun depannya lagi. Ini Amerika sudah resesi saudara. Inflasi sudah terjadi di mana-mana. Ya, sudah diumumkan tahun depan adalah tahun kegelapan. Mau tahun kegelapan, saudara dan saya adalah anak terang. Di mana ada gelap, ada terang. Gelap pasti kalah. Amin. Gelap itu sebetulnya nggak ada, karena gelap adalah ketiadaan terang. Jadi kalau ada saudara dan saya dimanapun kita berada, ada terang Kristus. Amin. Saudara harus memanifestasikan itu, memancarkan itu. Baru saudara bisa menasehati orang. Baru saudara bisa bawa orang kepada Kristus. Baru saudara bisa arahkan orang itu jadi pribadi yang kuat. Amin. Menghadapi badai kehidupan. Jadi terakhir saya ingin katakan Bapak Ibu, untuk memahami kehendak Allah itu butuh proses yang panjang. Sepanjang apa?
sepanjang umur hidupmu untuk saudara ngerti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah jangan cuma dikotai dengan cuma ya kalau kehendak Allah kamu besok bisa pakai baju hitam walaupun kamu nggak punya. Kehendak Allah tidak cuma urusan baju, itu terlalu menyepelekan Allah. Saya mau ke pasar, saya berdoa dulu, boleh nggak sama Tuhan saya ke pasar? Itu nggak usah berdoa. Saudara, Tuhan akan pimpin dengan sendirinya. Saudara perlu merepotkan Allah hanya untuk tanya perlu ke pasar atau enggak. Saudara tinggal mengalir saja dalam hidup ini. Yang repot saudara, hari ini Tuhan saya perlu bekerja atau tidak? Padahal saudara harus berangkat ke kantor, masih tanya sama Tuhan. Saudara bisa dengar kira-kira Tuhan bilang apa? Jangan nak, jangan ke kantor, hari ini banyak yang kena COVID. Saudara kerja mana bisa kayak begitu? Betul nggak? Besok langsung suruh keluar sama bosnya. Nggak bosnya yang salah, saudara yang salah. Saudara pikir Allah dihubungkan sama hal-hal yang remeh kayak begitu? Apa istilahnya sekarang? Cemen ya? Apa? Cemen atau apa itu? Remeh-remeh kayak begitu? Jangan. Allah yang punya langit, bumi dan segala isinya. Ini Allah yang gagah perkasa. Dengan Allah aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pada akhir ibadah kami Tuhan, terimalah pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyatukan hati. Setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, baik persepuluhan, persembahan kasih, pengucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, boleh menyukakan hati Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan tetap memberkati kami semua. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menolong, membimbing dan membawa mereka semua berkemenangan dalam Kristus, hidup dalam ketaatan dan siap mengalami pembaharuan. Berkat-berkat Allah melimpah jasmani dan rohani. Bapa, terima kasih, kami menyatukan hati. Sebelum kami pulang, kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada. Biarlah belas kasihan Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan menjangkau mereka, membawa mereka untuk kembali kepada tangan belas kasihan Tuhan dalam kesetiaan dan kesungguhan untuk mengiring dan mengenal Tuhan. Bapa, kami serahkan Indonesia kepada Tuhan, negeri yang kami cintai, di mana kami dilahirkan dan dibesarkan. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya. Kami menyerahkan seluruh menteri, pejabat tertinggi-tinggi negara. Kami menyerahkan TNI dan Polri. Hikmat Tuhan menyertai beliau semuanya. Dan biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi untuk negeri kami. Dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan program pemerintah. Kami menyerahkan program-program gereja. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan. Diberikan hikmat. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam segala-galanya. Sebentar kami pulang Tuhan. Kami akan meninggalkan gereja ini. Tetapi berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin hidup kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah Bapak Ibu dan terimalah berkatnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.